Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini saya akan mempresentasikan tugas akhir saya di semester 2 ini pada mata kuliah Inovasi Pelayanan Publik dengan dosen pengampu Ibu Dr. Hajah Andi Tenrisose SSN, SE, MSI pada program Pasca Sarjana STIM Lasaran Jaya Makassar. Kita mulai dengan mengenal inovasi. Inovasi adalah suatu penemuan baru yang berbeda dari yang sudah ada atau yang sudah dikenal sebelumnya. Menurut seorang ahli inovasi yaitu Everett and Rogers, inovasi adalah suatu ide, gagasan, praktek atau objek atau benda yang disadari dan diterima sebagai suatu hal yang baru oleh seseorang atau kelompok untuk diadopsi. Kemudian inovasi itu ada di berbagai sektor. Di sini akan saya paparkan dari sektor publik dan sektor bisnis. Inovasi di sektor publik lebih didorong, perbedaannya ya, itu lebih didorong oleh siklus politik yang kemudian memunculkan kebijakan baru. Sedangkan di sektor swasta lebih disebabkan oleh dorongan pasar yang terus berubah. Selanjutnya, inovasi dalam kebijakan dan pelayanan publik. Inovasi kebijakan dimaksud adalah adanya inisiatif dan arah kebijakan baru. Ini berarti bahwa setiap kebijakan publik yang dikeluarkan pada prinsipnya harus memuat sesuatu yang baru. Menurut Peraturan Menteri PAN-RB nomor 30 tahun 2014, inovasi pelayanan publik adalah terobosan jenis pelayanan publik baik yang merupakan gagasan atau ide kreatif orisinal dan atau adaptasi atau modifikasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Jadi, inovasi kebijakan dan pelayanan publik itu adalah salah satu budaya birokrasi yang sangat penting bagi reformasi birokrasi. Karena reformasi birokrasi berkembangnya inovasi dalam instansi pemerintah. Inovasi sangat penting karena memungkinkan birokrasi untuk berfungsi lebih dinamis dan melakukan improvement atau peningkatan. Kemudian faktor perilaku organisasi terhadap inovasi. Perilaku organisasi terhadap inovasi merujuk pada bagaimana anggota organisasi berinteraksi, berkomunikasi, dan merespon terhadap usaha-usaha inovatif. Inovasi dalam konteks ini mencakup pengembangan dan penerapan ide-ide baru, teknologi, proses, atau produk untuk meningkatkan kinerja dan menciptakan nilai tambah. Beberapa faktor perilaku organisasi yang dapat mempengaruhi inovasi meliputi budaya organisasi, kepemimpinan, struktur organisasi, reward, dan komunikasi organisasi. Selanjutnya, pemasaran inovasi di sektor publik. Pemasaran inovasi di sektor publik merujuk pada strategi dan upaya untuk mempromosikan dan mengadopsi inovasi di lembaga-lembaga pemerintah atau organisasi sektor publik. Inovasi dalam konteks ini mencakup perubahan atau pengenalan baru dalam kebijakan, layanan, proses, atau teknologi yang bertujuan meningkatkan efisiensi, efektivitas, atau memberikan manfaat yang lebih baik kepada masyarakat. Selanjutnya, inovasi kita belajar dari sektor bisnis. Belajar inovasi dari sektor bisnis merujuk pada pemahaman dan penerapan konsep-konsep inovatif yang telah terbukti berhasil dalam dunia bisnis untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan penciptaan nilai di berbagai konteks. Beberapa konsep dan praktik inovatif dari sektor bisnis yang dapat diadopsi dalam berbagai lingkungan termasuk pengelolaan risiko dan fleksibilitas, yaitu bisnis seringkali menghadapi perubahan cepat di pasar. Mereka belajar untuk mengelola risiko dengan bijak dan menjadi lebih fleksibel dalam menghadapi perubahan situasi. Prinsip ini dapat diterapkan di berbagai sektor untuk meningkatkan daya tanggap terhadap perubahan. Kemudian pemberdayaan karyawan. Beberapa bisnis yang sukses mengadopsi budaya yang mendorong kreativitas dan partisipasi aktif karyawan dalam inovasi. Pemberdayaan karyawan, memberikan kebebasan untuk menciptakan dan mengambil resiko dapat merangsang ide-ide baru. Selanjutnya, masih dari belajar dari sektor bisnis, yaitu penekanan pada pelanggan dan umpan balik. Bisnis yang inovatif seringkali memahami kebutuhan dan keinginan pelanggan
pelanggan mereka dengan baik. Memasukkan umpan balik pelanggan dalam proses pengembangan produk atau layanan dapat meningkatkan relevansi dan keberhasilan inovasi. Kolaborasi dan kemitraan. Banyak bisnis sukses yang berfokus pada kolaborasi dan kemitraan untuk menciptakan nilai tambah. Prinsip ini dapat diadopsi dalam sektor lain untuk mencapai tujuan yang lebih besar melalui kerjasama dengan pihak ketiga. Kemudian penggunaan teknologi dan digitalisasi. Mengintegrasikan teknologi modern dan strategi digital ke dalam operasi dapat meningkatkan efisiensi dan kemampuan beradaptasi dengan perubahan. Selanjutnya, kultur inovasi. Bisnis yang sukses dalam inovasi seringkali memiliki budaya yang mendukung eksperimen, gagal cepat, dan pembelajaran kontinu. Adopsi budaya inovasi dapat memotivasi individu dan tim di berbagai sektor untuk terus mencari solusi kreatif. Belajar inovasi dari sektor bisnis melibatkan identifikasi praktik-praktik terbaik, pengembangan keterampilan manajerial yang diperlukan, dan adaptasi prinsip-prinsip inovatif tersebut sesuai dengan konteks organisasi atau sektor tertentu. Selain itu, kesadaran akan perubahan dalam lingkungan dan kebutuhan pelanggan menjadi kunci dalam mengadopsi dan mengimplementasikan inovasi. Selanjutnya, model inovasi publik. Model inovasi publik merujuk pada kerangka kerja atau pendekatan sistematis yang mengembangkan dan menerapkan inovasi dalam konteks sektor publik dan pemerintahan. Berikut beberapa model inovasi publik yang umum diketahui. Yang umum diakui, model linear, yaitu model untuk menggambarkan inovasi dengan proses linear yang melibatkan langkah-langkah seperti penelitian, pengembangan, implementasi, dan evaluasi. Selanjutnya, model interaktif dan inkremental. Model ini menekankan pada proses iteratif dan interaktif dan keterlibatan pemangku kepentingan. Selanjutnya, model difusi inovasi. Mengacu pada konsep yang dikembangkan oleh Everett Rogers, model ini menggambarkan penyebaran inovasi melalui tahap-tahap seperti inovator, early adopter, early majority, late majority, dan laggard. Fokus pada cara inovasi diadopsi oleh masyarakat atau organisasi. Selanjutnya, model kolaboratif atau open innovation. Mengambil inspirasi dari konsep open innovation yang dikemukakan oleh Henry Chesbrough, model ini menekankan pada kolaborasi antara organisasi publik dan swasta, serta partisipasi masyarakat dalam proses inovasi. Ide-ide dan sumber daya dapat berasal dari berbagai sumber di luar organisasi. Selanjutnya, model living lab berfokus pada pengembangan inovasi melalui eksperimen langsung dan kolaborasi antara organisasi publik, swasta, akademis, dan masyarakat. Proses ini sering melibatkan pengujian dan penilaian inovasi di lingkungan nyata sebelum implementasi secara penuh. Model design thinking mengutamakan pendekatan berbasis manusia untuk mengidentifikasi dan memecahkan masalah, fokus pada pemahaman mendalam terhadap kebutuhan pengguna, dan pengembangan solusi yang responsif terhadap kebutuhan tersebut. Model government as a platform, konsep ini menciptakan kerja di mana pemerintah bertindak sebagai platform untuk mendorong inovasi dan pertumbuhan ekosistem ekonomi digital, mendorong kolaborasi antara sektor publik, swasta, dan masyarakat untuk menciptakan layanan yang lebih efisien dan efektif. Setiap model inovasi publik memiliki kelebihan dan tantangan masing-masing, dan pilihan model dapat disesuaikan dengan konteks, tujuan, dan kondisi spesifik organisasi atau pemerintahan. Selanjutnya, inovasi pelayanan publik melalui e-government. Pelayanan inovatif publik melalui e-government melibatkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK untuk menyediakan layanan pemerintah yang lebih efisien, terjangkau, dan mudah diakses oleh masyarakat. Berikut adalah beberapa aspek pelayanan inovatif publik melalui e-government. Portal pelayanan publik, pengembangan portal pelayanan publik online yang menyediakan informasi terkini dan akses ke berbagai layanan pemerintah. Portal ini dapat menjadi satu pintu masuk yang memudahkan masyarakat untuk menemukan informasi dan melakukan transaksi dengan berbagai instansi pemerintah. E-formulir dan pendaftaran online. Implementasi formulir elektronik dan pendaftaran online untuk proses administratif seperti permohonan kartu identitas, surat izin, atau layanan lainnya. Ini memangkas waktu dan biaya yang dibutuhkan dalam proses administrasi.
Selanjutnya, e-procurement, pemanfaatan sistem e-procurement untuk pengelolaan proses pengadaan barang dan jasa pemerintah secara elektronik. Ini dapat meningkatkan transparansi, mengurangi potensial korupsi, dan mempercepat proses pengadaan. Mobile government atau m-government, yaitu penyediaan layanan pemerintah melalui aplikasi mobile yang memungkinkan masyarakat mengakses informasi, melakukan transaksi apa saja dan kapan saja, serta di mana saja melalui perangkat seluler mereka. E-konsultasi dan partisipasi masyarakat. Penggunaan platform digital untuk melakukan konsultasi dan memperoleh umpan balik dari masyarakat terkait kebijakan atau proyek tertentu. Hal ini memungkinkan partisipasi aktif warga dalam proses pembuatan kebijakan. Kemudian e-learning di bidang publik. Penyediaan pelatihan dan pendidikan online untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan masyarakat terkait kebijakan publik, peraturan, atau layanan yang disediakan oleh pemerintah. Sistem pembayaran elektronik. Mendorong penggunaan sistem pembayaran elektronik untuk membayar pajak, retribusi, atau layanan pemerintah lainnya. Ini memudahkan masyarakat dan mengurangi resiko kehilangan uang tunai. Analisis data dan keamanan informasi. Penggunaan analisis data untuk mengoptimalkan penyediaan layanan, memahami kebutuhan masyarakat, dan meningkatkan efisiensi penting juga untuk menjaga keamanan informasi dan data pribadi masyarakat. Selanjutnya, pengembangan smart cities. Penerapan konsep smart cities dengan menggunakan teknologi sensor dan data untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan perkotaan, transportasi, dan infrastruktur lainnya. Pelayanan inovatif publik melalui e-government tidak hanya meningkatkan efisiensi administratif, tetapi juga meningkatkan keterlibatan masyarakat, transparansi, dan akuntabilitas pemerintah. Inisiatif ini terus berkembang seiring dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks. Selanjutnya, inovasi publik melalui sistem aplikasi potensi investasi. Inovasi publik melalui sistem aplikasi potensi investasi mencakup pengembangan dan implementasi aplikasi teknologi informasi yang memungkinkan pengidentifikasian, pemantauan, dan peningkatan investasi di suatu daerah atau negara. Kemudian, inovasi ini dapat mencakup analisa data potensi investasi, yaitu penggunaan teknologi analisis data untuk mengidentifikasi dan menilai potensi investasi di suatu wilayah. Kemudian pemetaan potensi investasi, yaitu penggunaan teknologi pemetaan geografis untuk mengidentifikasi lokasi-lokasi strategis dengan potensi investasi tinggi. Selanjutnya, layanan informasi investasi, yaitu pengembangan aplikasi yang menyediakan layanan informasi investasi yang mudah diakses oleh investor. Penggunaan teknologi cerdasan buatan atau artificial intelligence. Integrasi kecerdasan buatan untuk memberikan prediksi dan rekomendasi terkait investasi. Sistem AI dapat membantu menganalisis tren pasar, memprediksi hasil investasi, dan memberikan saran untuk pengambilan keputusan. Selanjutnya, platform kolaborasi investasi, yaitu pembuatan platform kolaborasi di mana pemerintah, perusahaan, dan investor dapat berkomunikasi dan berkolaborasi. Kemudian pengelolaan proyek investasi, yaitu integrasi fitur pengelolaan proyek dalam aplikasi untuk memantau dan mengevaluasi perkembangan investasi. Pemantauan kinerja investasi, yaitu penggunaan teknologi untuk melakukan kinerja investasi secara real time. Kemudian sistem pengukuran return on investment, pengembangan sistem pengukuran ROI yang efektif untuk mengevaluasi keberhasilan investasi. Pelaporan dan keterbukaan, mendorong keterbukaan dan akuntabilitas melalui penyediaan informasi investasi yang transparan dan mudah dipahami oleh masyarakat umum. Inovasi publik melalui sistem aplikasi potensi investasi bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan menarik minat investor. Penggunaan teknologi dalam konteks ini dapat meningkatkan efisiensi, aksesibilitas, dan daya tarik investasi suatu daerah atau negara. Demikian pemaparan saya. Pada kesimpulannya bahwa inovasi adalah proses untuk menjadi lebih baik dengan menghasilkan sebuah proses atau sesuatu yang baru dengan lebih efektif dan efisien. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.